Salam sejahtera saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kembali dalam renungan harian. Kiranya melalui renungan harian ini saudara diberkati. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati yang mau berbicara dan berkati setiap pribadi yang mendengarkan agar mereka dapat bertumbuh dalam iman dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Tema yang saya berikan saat ini, jawaban doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Jawaban doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang kita berpikirnya, kenapa doa saya dijawab oleh Tuhan? Alasan apa? Kenapa kok Tuhan Yesus mau mengabulkan doa saya? Apakah memang kita merasa menjadi orang yang hebat? Ataukah mungkin kita merasa bahwa kita adalah pribadi yang doanya luar biasa hebatnya sehingga Tuhan menjawab doa kita, sehingga jawaban doa itu boleh ada bagi kita? Saudara-saudara dikasih Tuhan, di sini saya akan berikan prinsip-prinsip yang benar supaya kita menyadari bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan atau dikabulkan oleh Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita doanya mantap, hebat, tetapi doa yang dijawab oleh Tuhan atau dikabulkan oleh Tuhan didasarkan atas kasih karunia Tuhan. Jadi dasar pertama adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan, doa saudara dijawab. Ketika saudara berseru, berteriak dalam nama Kristus, memohon pertolongannya, maka Tuhan mengasihani saudara. Sehingga demikian saudara dijawab oleh Tuhan, itu karena kebaikan hati Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Jadi ingat dalam hal ini bahwa jawaban doa itu terjadi karena kebaikan hati Tuhan untuk menjawab setiap permohonan kita. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 19 dikatakan demikian. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab. Jadi saudara-saudara dikasih Kristus, bahwa ketika kita berseru-seru di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar seruan kita karena Tuhan mengasihani saudara dan saya. Jadi doa kita dijawab oleh Tuhan karena kasih setia Tuhan, karena belas kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan, maka doa kita dijawab. Hal yang kedua, bahwa kadang-kadang dalam doa kita ya, jawaban doa itu secara langsung oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Ya, tidak begitu lambat ya, tapi jawaban Tuhan langsung. Ya, kadang-kadang demikian, sehingga kita dapat menyadari luar biasa Tuhan itu menjawab doa kita, sehingga patutnya kita bersyukur, patutnya kita boleh mengagunkan nama Kristus Tuhan kita sebagai Allah yang hidup. Tetapi dalam hal ini saya juga menyadarkan saudara supaya saudara mengerti bahwa kadang-kadang doa yang kita panjatkan pada Tuhan, ya jawabannya kadang-kadang itu lambat. Ya, ada cepat, ada yang lambat, ada yang perlu proses yang luar biasa. Ya, kadang-kadang orang berpikir, kok kenapa ya doanya segera dijawab, ada doa yang tidak segera dijawab. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus melihat, kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh ajaib. Ya, doa yang kita naikkan kadang-kadang segera dijawab. Ketika kita memohon belas kasih Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita saat itu juga. Ya, di dalam Yesaya pasal 65 ya, ayat yang ke-24 dikatakan begini. Maka sehingga mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang doa kita dijawab oleh Tuhan. Sebelum kita dikatakan, sebelum kita memanggil namanya, sebelum kita berbicara dengannya, Allah sudah mendengarkan seruan kita, karena Dia Maha tahu apa yang kita perlukan. Jadi sungguh luar biasa Tuhan kita. Doa kita langsung dijawab segera. Tapi juga kadang-kadang doa itu lambat dijawab oleh Tuhan. Itu merupakan suatu proses untuk latihan rohani. Kadang-kadang di sini permasalahannya orang Kristen kadang-kadang cepat untuk mau mendapat jawaban Tuhan, tetapi tidak mau menunggu waktu dan proses Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kadang-kadang kekecewaan itu boleh terjadi. Kadang-kadang dia berpikir, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Akhirnya dia malas untuk berdoa, akhirnya berputus asa. Saudara-saudara, saya menasihati saudara dalam Yesus Kristus supaya saudara mengingat kembali bahwa doa kita, jawaban doa yang kita alami oleh Tuhan menjawab doa kita itu kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Karena itu haknya Tuhan, kemurahan hati Tuhan.
Ya, kalau lambat itu prosesnya. Jadi kita siap menunggu, menantikan jawaban Tuhan dalam hidup kita ini. Jangan berputus asa. Nah, dan juga yang perlu saya tekankan bagi kita semua sebagai orang pilihan Tuhan, orang Kristiani yang percaya dengan Yesus, yang kadang-kadang ya, apa yang kita pikirkan, yang kita inginkan, belayan dengan keinginan Allah. Apa yang kita doakan, ya, jawaban doa yang kita inginkan itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Contoh saya berikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan begini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa yang dialami Paulus dalam hidup ini? Dikatakan dalam dirinya ada satu penyakit yang diminta supaya Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Dan Tuhan katakan bahwa di dalam kelemahan itulah kuasaku akan sempurna. Sehingga Paulus menyadari betul apa yang dipikirkan berbeda dan Allah pikirkan. Jadi sini orang Kristen harus sadar bahwa apa yang kadang kita minta, jawaban Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Jadi perlu kita sadari hal ini. Jadi dari renungan ini jembatan kepada kita supaya kita kembali sadar memiliki iman yang benar dengan Tuhan. Jadi kita tidak berpikir secara yang tidak benar, tapi kita berpikir dengan benar apa yang Tuhan inginkan. Jadi jawaban doa yang dikabulkan oleh Tuhan yang pertama tadi karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang jawaban doa itu kadang segera dan kadang-kadang lambat dan kadang-kadang berlainan dengan keinginan kita. Kiranya renungan ini dapat memberkati saudara-saudara, saudara berpikir secara benar dan saudara boleh hidup benar dalam takut akan Tuhan dan menantikan kedatangan Kristus kalau saudara bersiap siaga dalam hidup ini. Sebab hidup ini penuh dengan rintangan, tapi percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, dan terima kasih bila setiap pendengar mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin.